Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, kita akan awali dengan zikir dan doa bersama-sama ya. Saya akan buka slide-nya. Seperti biasa nanti kita akan mulai dengan istighfar 3 kali dan tahlil 3 kali. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, kemudian Al-Baqarah 255 sampai 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, Ali Imran ayat 26 27, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, tambah dengan sholawat dan terakhir adalah bacaan doa ya. Untuk mic sekali lagi kawan-kawan Bapak Ibu semuanya mohon untuk di mute semuanya ya. Saya akan bantu mute agar tidak ada suara yang masuk ya. Baik, kita akan mulai ya. Ta'awud dan juga bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو. Mohon maaf ya, tadi ya akan mulai lanjutkan Al-Baqarah 255 ya. Baik ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم terputus lagi, kita akan lanjutkan. Bismillah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak,
يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم كفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم كفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم كفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai ya. Alhamdulillah malam hari ini yang bergabung kian bertambah ya. Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengawali sharing kita pada malam hari ini ya. Perjalanan kita dalam kehidupan ini, kita masuk di tahun baru, yaitu di tahun 2023 ya, tahun Masehi. Sebagai tanggal yang pertama, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ada perubahan kebaikan di hari-hari yang akan datang ya. Kenapa? Karena insya Allah ya, ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, berarti kita termasuk orang-orang yang meningkat progresnya dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung ya. Insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah, namun kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, meskipun dalam perjalanan waktu ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu selalu ada ya. Namun sekali lagi bahwasanya ujian dari Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, sebagai bentuk bahwasanya saat ini kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke depan kita harus naik derajatnya, yang kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ini sebagai satu hal yang penting bahwasanya dengan adanya ujian, dengan adanya persoalan ini akan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kalau mungkin kita merasa bahwasanya hidup hari ini kok masih seperti ini saja, atau ujian dari Allah kok masih kita rasakan berat, masih banyak ya yang kita lalui, bisa jadi karena memang masih banyak dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat ujian itulah dalam rangka Allah ingin agar seluruh dosa-dosa kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan meyakini bahwasanya ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka disitulah akan terbuka lebar pertolongan Allah dan juga terbukanya pintu-pintu rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan, malam hari ini kita lebih banyak sharing ya. Alhamdulillah perjalanan bulan Desember sudah. Saya pengen kemudian mendengarkan kisah-kisah nih apa yang teman-teman alami ya. Ya meskipun ada yang ngirim saya chat begini, chat begitu terkait dengan perjalanan ikhtiarnya, ya perjalanan challenge-nya dalam 30 hari, dan juga teman-teman yang kemarin ikut program lunas utang ya, silahkan progresnya selama ini seperti apa, silahkan boleh di-sharingkan ya. Ya ada banyak perubahan ya, ada teman-teman yang mengalami pertolongan Allah SWT ketika betul-betul step by step itu dijalankan dengan baik, maka Allah betul-betul hadir memberikan pertolongannya ya. Oke, yuk silakan kawan-kawan, Bapak Ibu, boleh ya. Siapa dulu nih? Boleh raise hand. Boleh raise hand, berikan tanda mengangkat tangan ya. Baik, kembali saya sapa, saya absen, ada Bu Amelinda Murniati, kemudian ada Bu Astri Rahmadani, ya. Ada Bapak Yusuf,
Kemudian ada juga Pak Bayu, ada Pak Cartono ya, dari Sidoarjo. Kemudian ada juga Bu Aisyah Bibah, ada Pak Hamdani. Kemudian ada Bu Musyalamah, ada Bu Niar, ada Nur Hayati, ya, Ibu Nur Hayati, ada juga Ibu Nur Yati, ya, mirip namanya ya, Bu Nur Hayati, yang satunya Bu Nur Yati. Kemudian ada Bu Ria, ada Bu Rini, ada Bu Rosita, ada Bu Rusmini ya, atau Bu Popon ya, Bu Rustini Popon. Kemudian ada juga Pak Sobirin, ada Pak Soleh Khairul Anwar, ada Bu Sudika, Bu Triwuryanti. Ini yang sudah raise hand, ada siapa tadi? Raise hand. Ada Pak Yusuf atau Balkis ya. Ada Pak Yusuf atau Balkis. Ya, silakan Pak Yusuf atau Balkis ya. Bu Ria nanti dulu Bu Ria ya. Ini Pak Yusuf sama Balkis dulu. Silakan. Boleh dibuka mic-nya Pak Yusuf. Mic-nya dibuka dulu. Atau saya bantu dari sini. Bentar, saya bantu ya. Buka ya. Mic-nya belum kebuka ini Pak. Coba dipencet di sana Pak. Pak Yusuf ya, sebelah kiri bawah ada tanda mic di sana. Belum ya. Ada problem berarti di mic-nya ini, Pak. Saya tidak bisa membuka juga dari sini. Ya. Mohon maaf ini Pak Yusuf. Ini tidak bisa dibuka dari sini nih. Sudah diklik tapi tidak bisa. Oh, bentar. Ini Izin menyampaikan duluan Pak Ustadz. ya ini saya juga udah klik belum bisa ini Pak Yusuf nih. Oke, bentar Pak Yusuf ya. Bu Ria dulu aja, ya Bu Ria. Habis itu nanti Bu Triwaryanti, nanti lanjut ke Pak Yusuf ini coba nanti kita buka. Bu Ria dulu, silakan Bu Ria. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ria. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Ya, setelah saya jalankan ikhtiar dengan ibadah unggulan ya yang sudah saya niatkan gitu ya. Kemarin memang saya acara keluar kota Pak Ustadz. Ya selama 1 minggu gitu. Memang ada tertinggal 1 kali sholat tahajud ya karena mungkin terlalu lelah gitu ya kegiatan di sana gitu. Kemudian tertinggal 1 kali gitu. Jadi
Kemudian insya Allah untuk yang ibadah lainnya masih tetap berjalan gitu ya. Apakah itu harus diulang lagi dari awal atau gimana Pak Ustadz? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, saya mau menceritakan usaha saya konveksi gitu ya Pak Ustadz. Ya, oke. Kalau misalnya saya eh, membuat produk gitu ya, membuat produk misalnya pakaian, kemudian seri warna. Misalnya ada 5 warna gitu. Dalam satu jenis gitu, satu jenis ada 5 warna. Kemudian setelah saya marketing gitu ya, penjualan, itu yang terjual itu misalnya yang laku hanya misalnya 4 warna gitu, yang satu warna hanya sedikit gitu. Itu untuk pembayaran zakatnya seperti apa ya Pak Ustadz kalau seperti itu? Misalnya masih tersisa barang jualan saya gitu. Oke, itu saja. Iya. Apakah misalnya kita targetnya kan 1 bulan ini terjual semuanya, ternyata masih ada sisa gitu ya. Kemudian kita bayarkan yang sudah ada dulu apa semuanya dulu gitu, karena kita sudah niatkan dalam 1 bulan kita bayarkan zakatnya gitu. Oke, oke. Seperti itu Pak Baik. Ustadz. Ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini tadi ya silakan dilanjutkan ibadahnya ya. Dijadikan bahan evaluasi agar di hari-hari ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Jadi kita bisa evaluasi kenapa nih karena bolong. Misalkan tadi karena lelah ya. Ya insya Allah Allah Maha tahu ya. Jadi dulu pun Rasulullah bersama dengan para sahabat ya ketika melakukan syafar perjalanan ya, ketika itu yang diminta jaga adalah Bilal ya. Namun Bilal juga ternyata lelah, kemudian dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya satu rombongan mereka tertidur semua sehingga bangun itu sudah matahari terbit ya. Lalu kemudian mereka lanjutkan untuk mengerjakan sholat subuh ya. Ya artinya manusiawi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang ya ada kalanya nanti naik turun ya. Ketika memang halangannya adalah halangan syar'i yang memang itu Allah izinkan, memang Allah yang memberikan kelonggaran kepada diri kita, insya Allah akan tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berpuasa kok lupa minum, nah itu kan juga Allah berikan ampunan di situ. Jadi silahkan dilanjutkan ya ibadahnya tetap. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan zakat. Ya zakat itu adalah dihitung dari uang yang masuk ya, uang yang masuk. Yang kalau bisnis berarti masuknya adalah profit ya, profit bersih. Ini yang harus dihitung. Lalu terkait dengan yang belum laku ya tidak dihitung berarti karena itu belum merupakan sebuah pemasukan ya. Insya Allah demikian Bu Ria ya. Jadi yang sudah terjual saja, lalu kemudian berapa keuntungannya, profitnya itu yang dihitung. Jadi bukan profit kotor tapi profit bersihnya. Insya Allah demikian Bu Ria. Bisa dipahami ya. Oke, baik. Lalu lanjut Bu Triworyanti. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan lebih dahulu. Pak Ustadz, saya ingin sharing. Kebetulan saya saat ini kan memang karyawan ya Pak Ustadz. Kalau memang penghasilan kan saya memang gaji sudah habis. Jadi untuk membayar hutang juga kan pas-pasan gitu. Tapi alhamdulillah berkat mengikuti Al-Quran ini saya bisa sedikit-sedikit mengumpulkan yang non riba. Sementara yang riba itu saya abaikan saja seperti kan ada beberapa yang riba dan saya tidak sanggup. Alhamdulillah, tapi yang non riba ini sudah selesai sedikit-sedikit gitu Pak. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, karena permintaan saya waktu itu kan mendoakan untuk anak saya lulus skripsi. Nah ini baru satu Pak. Baru satu. Yang satu ini sangat susah sekali Pak Ustadz. Saya sampai kebingungan bagaimana caranya untuk yang satu anak saya ini kayaknya berat sekali untuk lulus gitu. Sampai ini udah 3 kali semester ini nambah perpanjang terus Pak Ustadz. Saya juga bingung harus gimana doanya seperti apa lagi.
Jadi Ini saya hanya bayar terus. Gitu. tapi Gitu. dikerjakan juga skripsinya ya? Nggak tahu juga Pak Ustadz, kayaknya sih karena kan dia kan sambil mengajar, jadi skripsinya diabaikan gitu. Jadi dia kayak kurang rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsinya Pak Ustadz gitu. Jadi Iya. karena saya suka kesel sendiri. Gitu. Terus yang ketiga Pak Ustadz, saya kan memang waktu itu kan ingin mempunyai rumah Pak Ustadz ya. Karena kan sekarang masih ngontrak ini kan. Nah, itu juga masih sedikit baru pengen gitu kembali, pengen banget punya rumah gitu, seperti apa gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat saya mengikuti program ini, saya masih diberikan jalan yang istiqomah, jalan Allah gitu. Jangan Ya. sampai saya berpaling dari hanya istilahnya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Amanah dikit-dikit bisa tertutup. Ini adalah sebagai langkah awal ya. Ketika kita mau naik ke tangga yang paling atas, itu kan ada tangga 1, tangga 2, tangga 3 harus dilalui dulu ya. Semua amanah itu ya tetap selesaikan pelan-pelan. Saya sudah sering sampaikan ke kawan-kawan, saya menyelesaikan semua amanah saya itu juga nggak cepat ya, 1 tahunan bahkan lebih ya. Itu proses memang yang harus dilalui. Hanya saja yang terpenting adalah bagaimana saat kita itu melalui proses itu, kita itu merasa bahagia, kita merasa tenang. Ada Allah kok yang nanti bakal nemenin kita, ada Allah kok yang nanti bakal ngebimbing kita, ada Allah kok yang nanti bakal nyelesain semua persoalan-persoalan kita, seperti itu. Ya karena memang dosa kita banyak, ya oke lah ya. Memang ini harus saya lalui begitu aja. Kalau katakanlah pakaian yang kotor udah kena tinta, udah kena macam-macamnya ya, mungkin kecap, saus, sambal, cuka, semua jadi satu di baju kita, ya dicuci butuh prosesnya juga pencuciannya. Nah, seperti itu yang kemudian saya harus siap, oke, menjalani proses ini. Prosedurnya dari Allah, kita jalani. Insya Allah ya, teman-teman yang lain pun juga demikian. Insya Allah itu adalah bagian dari proses yang memang harus kita jalani. Yang kedua terkait dengan anaknya, ya ini kembali ke anaknya sendiri. Ini skripsi kalau tidak pernah dikerjakan ya nggak pernah selesai. Maka harus dikerjakan. Saya punya kawan dulu di Semarang ya. Beliau mengerjakan skripsi itu hanya 6 bulan bahkan kurang ya. Mengerjakan itu hanya 6 bulan bahkan kurang. Kenapa? Karena beliau sudah berada di semester akhir. Pasti gini. Beliau sudah menunggu apa namanya. Jadi di kampus itu sudah ada masanya. Kalau tahun ini memang tidak lulus, ya DO begitu. Jadi kenapa? Karena sudah lama ya, beliau menunda-nunda skripsi sudah lama. Nah, dari kampus beliau hanya dikasih waktu 6 bulan untuk menyelesaikan. Akhirnya dibantu dengan 2 orang temannya, dalam waktu 6 bulan dia kebut itu selesai. Karena kalau tidak selesai dalam waktu 6 bulan itu, tidak ikut ujian di 6 bulan, ya tidak akan pernah lulus karena akan di DO dari kampus ya, kan udah lama. Bahkan beliau termasuk mahasiswa abadi. Yang lainnya, yang angkatan di bawahnya udah lulus, beliau tuh masih aja asik di kampus ya itu. Ya. Jadi doanya bukan bagaimana anaknya biar lulus, tetapi doanya anaknya agar diberikan kemudahan. Artinya apa? Artinya kalau memang anaknya masih suka di kampus, ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting beliau bisa membiayai hidupnya sendiri. Yang penting beliau punya tanggung jawab terhadap dirinya. Saya pernah juga punya ini ya, punya kawan ya, kuliah di Jogja ya. Beliau memang kawan-kawan yang lain udah lulus, beliau memang belum. Ya. Ternyata Ustadz beliau jualan di kampus. Ini beliau kalau ada mahasiswa baru, yaitu proyek beliau jualan komputer, jualan laptop. Ya. Makanya beliau nggak lulus ya. Ternyata kemarin malah nikahnya sama anak yang baru masuk kuliah. Masya Allah, ini beliau bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Bu, jadi doanya berikan
kemudahan oleh Allah SWT. Nanti lulus dan tidaknya itu adalah pilihan dan itu adalah proses yang nanti akan dilalui. Insya Allah ya. Jadi kalau orang tua pengennya anaknya segera lulus, tapi kalau anaknya belum pengen lulus gimana? Ya, itu Bu. Kemudian yang ketiga rumah ya. Soal nanti bagaimana Allah ngasih rumah itu caranya macam-macam ya. Tidak harus kita yang beli ya. Nanti Allah bisa saja kasih, bisa saja Allah beri ya dari mana arahnya jalannya itu pasti ada ya. Termasuk kemarin saya lupa siapa namanya. Ada juga yang beliau belum punya rumah, betul-betul dapat rumah gratis, betul-betul gratis. Ya Allah kasih gratis ya, nilainya 100 atau 200 juta itu kemarin rumahnya. Betul-betul gratis ya, Allah kasih gratisnya. Jadi teman-teman ya yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya doanya minta rumah, ya Allah saya minta rumah karena memang untuk saya berteduh bersama dengan keluarga agar nggak ngontrak lagi misalnya. Ya Allah saya pengen rumah agar anak-anak saya bisa nyaman. Ya Allah saya pengen punya rumah agar saya bisa menampung anak yatim. Ya Allah saya pengen punya rumah, mau saya bikin pesantren. Ya Allah saya pengen punya rumah, mau saya bikin TPA dan sebagainya. Nanti Allah bisa hadirkan dari mana saja. Oke, demikian Bu Tri Wuryanti ya. Insyaallah. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Doanya dirubah, enggak apa-apa ya. Kalau perlu anaknya ditanya. Ini nanti kalau doanya enggak seimbang gimana? Anaknya masih pengen lama-lama di kampus. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, siap-siap ya. Saya tuh suka kalau sama anak-anak yang masih kuliah itu selalu saya kasih pesan ya. Kenapa? Anak-anak yang masih kuliah itu potensi luar biasa. Teman-teman bisa menghasilkan uang itu dari kampus ya. Saya pun dulu era belum ada handphone, belum ada MMT model sekarang, begitu ini saya terima ini ya, dulu sablon spanduk ya, di kampus itu kan sering ada kegiatan-kegiatan seminar, ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu dulu spanduknya masih pakai ini ya, pakai sablon yang masih manual itu. Ya, saya terima jasa itu dulu di kampus ya. Ya di kampus peluang untuk cari uang. Oke, insyaallah teman-teman dah ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut pada Pak Soleh Khairul Anwar. Silakan Pak Soleh. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya alhamdulillah sudah melaksanakan sejak sebenarnya setelah, kalau boleh jujur, setelah pelaksanaan nggak langsung saya Pak, karena kalau yang normal sih seperti duha, sholawat, istighfar, alhamdulillah masih tetap istiqomah. Cuman yang kayak tambahan di istiqomahkan atau terprogram seperti yang dianjurkan di workshop itu saya ya 3 hari atau 4 hari setelah pelaksanaan di workshopnya. Cuma yang saya akan tanyakan itu, alhamdulillah saya dengan istri saya ada usaha. Saya bukan berarti tidak bersyukur, cuma kok yang sekarang alhamdulillahnya yang kencangnya itu di istri gitu loh. Yang kencang itu omset di pesanan kue, di orderan kuenya itu di istri, sedangkan ya alhamdulillah ada buat itu bisa untuk makan, bisa untuk makan, bisa nutupin untuk makan. Dan yang sayanya itu kan, sedangkan amanah saya mungkin Ustadz pernah tahu amanah saya sebesar apa. Yaitu yang besar itu kan ikhtiar yang akan saya jalanin. Cuma sampai saat ini saya belum terlihat, walaupun memang ada harapan di titik ini belum keluar, belum cair. Cuman yang itunya belum ada hilalnya sama sekali Ustadz. Seperti itu. Yang kedua, saya itu kan ada juga zikir-zikir yang saya berbaiat kepada guru. Zikir torekoh tadi. Ya. Itu bagaimana Kak Tad? Sedangkan saya di Toreka itu kan diwajibkan juga, apalagi kita berbaiat kepada guru. Itu
bagaimana, sedangkan saya juga sedang mengamalkan untuk ikhtiar langit yang dari Manut Quran MQBK ini anjurkan gitu, Tat. Seperti itu aja sih, maksudnya apakah saya harus izin dulu ke guru atau bisa langsung, atau tetap diamalkan ya. Sampai saat ini sih saya masih mengamalkan gitu loh, masih mengamalkan hal-hal yang dianjurkan oleh yang hasil zikir torekot, atau yang hasil saya berbaiat dengan guru dan yang Ustadz anjurkan juga. Seperti itu Ustadz, makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang lika-liku kehidupan luar biasa ya. Jadi dalam rumah tangga itu ya bisa jadi ketika satu saat rezeki kita yang mengalir deras, bisa jadi suatu saat rezeki istri yang mengalir deras, atau bisa jadi suatu saat rezeki anak yang mengalir deras. Itu adalah bagian daripada lika-liku proses. Yang kemudian pengen saya sampaikan adalah kepada kawan-kawan semuanya, bahwasanya kita harus memahami bagaimana alur perjalanan rezeki. Kalau saya menyebutnya adalah pola rezeki Allah. Jadi Allah itu ngasih rezeki, itu sudah ada polanya. Ya sebagaimana kita itu punya keran, ya nanti dari keran-keran itulah nanti akan mengalir air. Sebagaimana kita punya tampungan, yang tampungan itulah yang nanti akan kita gunakan untuk menampung rezeki-rezeki kita. Dan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya banyak dan bahkan berkali-kali, sebagaimana hujan. Kalau saya sering gambarkan adalah hujan yang airnya sangat banyak dan sangat deras. Yang disitulah nanti akan kita alirkan ke dalam rezeki-rezeki kita. Ada satu hal yang kemudian perlu kita pahami kawan-kawan, ketika rezeki kita terasa seret, kok nggak ngalir-ngalir ini, jadi kita sudah buka nih keran, tapi kok nggak ngalir-ngalir, airnya mampet misalnya, itu adalah lantaran dosa dan juga kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka silahkan dibuka sumbatan-sumbatan itu yang ngebuat rezeki kita jadi seret, yang menghambat rezeki kita mengalir, silahkan itu dibuka sumbatan-sumbatan itu. Nah, sumbatan-sumbatan itu adalah dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Yang di sini kita mengevaluasi diri. Kalau di trainingnya Manut Quran Bisa Kaya, teman-teman diminta untuk mengevaluasi dari 10 dosa besar. Pernahkah dilakukan? Lalu kemudian silahkan dimintai ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Selain dosa besar, ada juga dosa-dosa yang barangkali kita anggap kecil, tetapi ini juga sangat mengganggu. Apa itu? Misalnya hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan kerabat. Saya sering analogikan begini teman-teman ya. Ketika teman-teman ketemu dengan seseorang, lalu kemudian berjanji, oke, besok saya ketemu main ke rumah kamu, silaturahmi dan seterusnya. Lalu kemudian kita tidak jadi datang. Nah, ini sebenarnya bisa saja membuat kawan kita itu kecewa saat itu. Nah, maka silakan semuanya ya, kawan-kawan semuanya silakan dievaluasi dosa yang pernah kita lakukan baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama kita, silakan dievaluasi. Mungkin pernah janjikah dengan orang tua, pernah janjikah dengan kawan, pernah janjikah dengan anak, pernah janjikan dengan orang-orang yang siapapun. Atau pernahkah suara kita menyakiti, menyinggung orang lain? Nah ini, kita evaluasi semuanya.
Karena disitulah yang menyebabkan rezeki kita akan terhambat. Kemudian yang kedua, yang tadi terkait dengan bayangan-bayangan itu ada, gambaran-gambaran itu ada. Boleh ya, boleh kita menunggu itu. Tetapi jangan pernah gantungkan rezeki kita dengan hal-hal tersebut. Maksudnya begini, tetap kita bergantungnya itu hanya kepada Allah. Nanti Allah itu akan ngasih jalan, bisa jadi dari harapan-harapan tadi betul, cair, keluar. Tetapi bisa jadi pula Allah akan datangkan rezekinya itu dari tempat yang lain, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, bisa jadi proses saat ini Pak Soleh dengan istri ini adalah dalam rangka Allah ingin ngebuka bahwasanya ini loh ada rezeki dari istri. Allah kasih rezeki lewat istri. Yang ini bisa jadi akan jauh lebih besar hasilnya nanti ketimbang dengan yang lain. Insya Allah demikian. Coba kemudian dianalisa lagi ya. Kemudian terkait dengan amalan. Amalan manut Quran ini bukanlah amalan baru. Bukanlah amalan yang kemudian mengada-ada atau menambah, bukan ya. Manut Quran ini sebenarnya adalah melengkapi amalan-amalan yang sudah ada. Dan amalan-amalan yang ada di manut Quran ini sebenarnya amalan yang sudah lama dipraktekkan oleh banyak orang. Maka saya sering sampaikan, bagi sebagian besar orang yang sudah sering ngaji, ilmu manut Quran itu adalah suatu hal yang biasa. Tahajud itu sudah banyak dilakukan. Duha itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya yang memang sebelum ada manut Quran pun sudah banyak yang praktekkan. Bahkan ada yang sudah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan seterusnya. Ya, amalan itu juga tidak masuk di manut Quran, tapi sekali lagi itu adalah melengkapi. Sehingga Pak Soleh selama tidak bertentangan, ya silakan dikerjakan. Ya. Pak Soleh tetap menjalankan apa yang disampaikan oleh gurunya. Pak Soleh juga tetap menjalankan manut Quran karena itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya insya Allah sejalan. Nah kalau memang perlu untuk disampaikan ke guru ya silakan, itu kan Pak Soleh yang lebih paham ya apakah kemudian harus disampaikan ke gurunya atau tidak. Insya Allah demikian Pak Soleh. Jadi tidak ada pantangan di manut Quran itu. Bahkan kita juga sering sampaikan ke teman-teman. Teman-teman yang sudah rutin puasa silahkan lanjutkan, jangan berhenti. Teman-teman yang sudah rutin ngamalin sesuatu yang memang dapat ijazah dari gurunya, silakan lanjutkan. Karena manut Quran hanya pelengkap, melengkapi yang sudah ada, ya, bukan menggantikan. Begitu Pak Soleh. Ya. Baik, kita lanjut Pak Yusuf tadi mana nih? Pak Yusuf. Sudah bisa kebuka belum? Bisa juga ya. Oke.
Baik, kawan-kawan, silakan untuk yang lainnya yang mau menyampaikan. Saya sedang berusaha membantu Pak Yusuf. Belum bisa ini ya. Pak Bayu ada pertanyaan, bagaimana membayar amanah kepada orang sudah meninggal? Silakan dibayarkan kepada ahli warisnya, Pak Bayu ya. Cari ya, ahli warisnya bisa anak, bisa cucu ya, silakan siapapun ya. Yang ahli warisnya cari ya. Cari lalu kemudian nanti bayarkan. Oke, baik ya. Juga sudah coba ini Pak. Nah, coba Pak, sudah bisa belum Pak Yusuf? Saya sudah bantu. Oh, tetap nggak bisa juga ya. Baik ya. Baik teman-teman, kawan-kawan, sepertinya sudah cukup ya malam hari ini. Sudah lebih dari pukul 9 malam, Masya Allah. Baik, mohon maaf Pak Yusuf ya, Insya Allah next waktu kita akan bantu untuk bisa ini sharing-sharing Insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, kita cukup ya. Baik, cukup. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaraah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kawan-kawan silahkan punya waktu dapat ini ya, chat langsung dengan saya ataupun telepon jika ingin telepon ngobrol secara langsung terkait dengan sharing dan persoalannya. Tapi nanti kalau untuk telepon melihat situasi dulu ya, artinya apakah bisa telepon atau tidak, nanti menanyakan dulu. Kalau untuk chat insya Allah bisa sewaktu-waktu, insya Allah akan tetap dibalas, yang meskipun slow respon insya Allah akan tetap dibalas ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan di penyampaian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, berikan kesehatan untuk diri kita dan juga bimbing terus dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.